keluarga kami. Ketua DPRD Kabupaten Sijujung Rengga Warna Putra SM menghadiri kegiatan launching perlindungan pekerja rentan baru sebanyak 5.174 orang pekerja kategori miskin ekstrim Kabupaten Sijujung tahun 2025. BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Kantor Lindung Rahman Romani Menjadi yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sijujung untuk Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Asisten Kepala Kantor Daerah terkait, Ketua Persib LK Gubernur Bandung, para kabar cabang Kabupaten Bandung, wali negara terkait, rekan-rekan media, serta Bapak Ibu hadirin segenap undangan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Rengga Warna Putra Yang kedua, 1, 2. menyerahkan secara simbolis bantuan dari pemerintah daerah untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan 1, 2. di Balai Rung Lasek Mani, kantor Bupati Kabupaten Sanjung, Jumat tanggal 25 Juni 2020. Izin Bu. Dan mohon berkenan kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang kami Pindah Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kedua doang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak-bapak sekalian, sebelumnya mohon izin saya menghadiri tentunya berkat syukur kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seterusnya salawat dan salam selalu kita curahkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kesempatan ini izinkanlah kami melaporkan kepada kegiatan launching perlindungan pekerja rentan miskin ekstrim sebagai berikut. Yang pertama, dasar daripada pelaksanaan ini yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seterusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dan keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
segala biaya yang timbul dari kegiatan ini. Sambutan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pemutaran video ucapan selamat dari Direktur BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Pengawas dan Pemeriksaan kepada Bapak Pandu Arya. Disilakan. Sebelum memulai, saya boleh berpantun Bapak Ibu. Berjalan-jalan tanpa ujung, hati-hati akan tersesat. Senang rasanya hanya di sini, karena orang-orang yang penuh semangat. Kepala kantor wilayah juga, kebetulan acara yang bareng di Jakarta, tidak bisa menghadiri juga. Haji Iradia mohon maaf Pak. Ketua DPPK Kabupaten Sijunjung Ibu Nedia Fitri Beni Dwiva mohon maaf juga Ibu. Yang dihormati Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, yang dihormati Forkompida Kabupaten Sijunjung, Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung, mulai membayarkan pekerja rentan sebesar 1.333 pekerja rentan dan terus meningkatkan sampai dengan saat ini sebesar 16.590 pekerja di tahun 2025. Penambahan sebesar 5.174 pekerja rentan dari data penduduk miskin ekstrim ini telah dimulai sejak Juni 2025 dan telah masuk transaksi iuran kedua di Juli tahun 2025. Pekerja miskin ekstrim sangat penting untuk kita lindungi. Program jaminan sosial tenagakerjaan karena sesuai amanat Presiden Republik Indonesia telah dituangkan pada Impres nomor 4 tahun 2022 dan diperbarui lagi di Impres nomor 8 tahun 2025, di mana kedua Impres tersebut program jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu program yang diinstruksikan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Program jaminan sosial tenaga kerjaan merupakan program yang didesain oleh negara dalam undang-undang untuk mencegah masyarakat untuk masuk ke dalam jurang kemiskinan, termasuk dalam memastikan pendidikan anak-anak yang telah ditinggalkan oleh tulang punggung keluarganya. Di Kabupaten Sijunjung sejak Maret 2022 terhitung anggaran iuran jaminan sosial tenaga kerjaan sampai dengan saat ini telah dibayarkan melalui APBD Kabupaten Sijunjung sebesar 5.479.891.200, di mana nilai manfaat yang telah disalurkan kepada pekerja rentan Kabupaten Sijunjung sebesar 5.853.890. Ini membuktikan bahwa sebenarnya iuran yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung dan telah diterima oleh pekerja rentan hampir sudah seimbang. Bahkan iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Tenagakerjaan itu jauh lebih besar dibanding iuran yang telah diterima. Kenapa? Karena BPJS Tenagakerjaan adalah jaminan sosial yang tidak mencari keuntungan atau kita nirlaba. Secara bisnis to bisnis, sebenarnya BPJS Tenagakerjaan merugi. Tapi karena program ini adalah program negara yang didesain dengan tujuan agar disalurkan pekerja
minimal mereka mempunyai perlindungan program dasar jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian baik itu secara mandiri ataupun dengan bantuan pemerintah. Saya rasa dengan kerjasama yang telah dilakukan selama ini, kami sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dapat terus melanjutkan dan meningkatkan berpihakan kepada pekerja-pekerja yang berkategori rentan, karena dengan cara inilah kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Beni Dwifa Yusfir, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Iradatilah SPT. Semoga program jaminan sosial tenaga kerja yang terus dapat berdampingan dengan program-program daerah Kabupaten Sijunjung untuk mewujudkan Kabupaten Sijunjung idaman, inovatif, berdaya saing dan mandiri. Karena saya awalnya sudah berpantun, saya tutup juga dengan pantun. Peluang dan tantangan jadi pemicu. Kita perlu evaluasi satu persatu. Kabupaten Sijunjung terus maju, program Jam Sostek kita tingkatkan selalu. Kalau yang ini mungkin ada banyak salah juga karena saya bukan orang Minang, mungkin lebih susah orang ini. Sijunjung Tansek Nyo Mani, datang yang membeli dari jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan, perlindungan Bapak dan Ibu Wakil Bupati Sijunjung, kepada yang terhormat Bapak Haji Iradatilah, disilakan. Baik, terima kasih atas izin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawaban salah kurang kuat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qadara Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan Bapak, Ibu dan kita semua yang hadir. Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Nakertran bagaimana kita memulai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dihandle atau didanai oleh pemerintah daerah. Kita sudah mulai dari tahun 2022, berjalan tiap tahun ada peningkatan, bahkan sampai sekarang sudah 16.590 orang yang kita jaminkan, kita danai dari APBD Kabupaten Sijunjung. Dari 16.590 itu 5.174 itu miskin ekstrim berdasarkan data P3KE masuk dalam desil 1 dan desil 2. Nah, ini program ini tidak hanya secara tiba-tiba, tapi tentu dari pemahaman kita bersama, apalagi Pak Bupati, Pak Beni Dwifa Yusfir, beliau ingin sekali hadir sebetulnya dalam kegiatan ini. Tapi dalam waktu yang bersamaan, beliau menjadi inspektur upacara Praja Muda di IPDN Jatinangor. Beliau sampaikan permohon maaf dan titip salam untuk kita semua. Dalam perjalanan itu, Bapak Ibu, banyak masyarakat kita
yang pekerja-pekerja non formal ini yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, baik itu yang bekerja sebagai petani ataupun kebun atau di sektor-sektor yang lain, mengajar anak-anak kita mengaji yang tak dapat upah, yang tidak dapat gaji seperti layaknya PNS, tapi mereka rela mengajar, atau karir-karir masjid pergi subuh dari jarak rumahnya yang luar biasa, kadang tergigit ular atau binatang berbisa lainnya yang tak dapat jaminan apa-apa, ataupun bekerja di rumahnya yang ketika ada resiko dia berobat sendiri. Karena untuk itu butuh kepedulian kita bersama. Bukan kita tidak tahu, bukan kita tidak melihat mereka miskin, mereka butuh uluran kita, tapi kadangkala mata hati kita yang tak tersentuh oleh cahayanya Allah. Padahal kita melihat, kita anggap biasa-biasa saja. Dalam perjalanan ini, Bapak Ibu, Pak Ketua Bukejani, ada beberapa fakta empiris yang kami temui di lapangan, termasuk juga oleh Bapak Bupati. Bagi kami secara pribadi, suatu ketika terjadilah musibah kecelakaan kerja. Ada seorang ibu-ibu rumah tangga, dia merebus jaring Pak Pandu. Pak Pandu tahu jaring? Dia merebus jaring. Maksudnya ingin membuat kerupuk jaring, jengkol Pak Pandu. Akhirnya jengkol. Tapi kami biasa menyebut jaring. Karena musim jengkol, biasanya ketika musim jengkol, harga jengkol ini murah. Untuk menambah pendapatan keluarga, dibikin kerupuk jengkol. Prosesnya tentu direbus, diberiuk dengan kayu bakar. Entah gimana ceritanya, pas merebus jengkol itu meledak periuk ini, meledak ini langsung terbang, tutup entah periuk tak tahu menempel di tangan ini. Karena memang dengan panas yang tinggi bara api, dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Tapi bukan P3K yang kemarin kita serahkan SK-nya. Secepat mungkin sampai dibawa ke puskesmas. Walaupun ini ternyata tidak sanggup di puskesmas, ada urat yang putus, dipakai BPJS. Rupanya di puskesmas ini laku BPJS-nya. Sampai di rumah sakit tak berlaku lagi BPJS-nya. Rupanya salah data. Namanya sama, nicknya berbeda. Ketemunya baru di rumah sakit kita yang punya, Rumah Sakit Ahmad Syafii Ma'arif. Tapi di Rumah Sakit Ahmad Syafii Ma'arif juga tidak bisa ditanggulangi. Dirujuklah ke Solo. Sampai di Solo, Bapak Ibu semuanya, diteliti datanya, tidak bisa dia berobat pakai BPJS. Setelah lakukan tindakan, karena memang dia sudah pingsan, banyak kehabisan darah dan lain sebagainya, lakukan tindakan cepat, lakukan jaminan. Barulah akan keluar mengurus itu, diberikan tagihan oleh rumah sakit. Biayanya 22.900.000 rupiah. Tidak banyak bagi mereka yang beruang. Tapi bagi kita masyarakat di kampung miskin sangat banyak itu Bapak Ibu. Di Solo yang sering saya telepon itu Andre, dengan setengah memaksa harus selesai kan, turun cepat, akhirnya diganti biaya perawatan selama di rumah sakit oleh BPJS Ketenagaan sebanyak 22 juta. Langsung
pas itu jatuh tempo membayar hutang kepada keluarga, tidak jadi dia meminjam ke BRI. Datang kepada kami mengucapkan terima kasih, cium tangan dan Dim. Terima kasih Pak Dandim sudah hadir juga. Bukan penghormatan dari masyarakat itu sebetulnya. Tentu lagi banyak cerita fakta di lapangan yang ditemui oleh Pak Bupati, Mami Riri, Ketua DPRD, Bapak Ibu Forkopimda. Dengan apa kita berikan, tak bisa kita membantu tiap hari. Sementara mereka punya resiko dalam bekerja. Kalau mereka akan membayar secara mandiri, jangankan untuk bayar secara mandiri, penghidupan mereka saja terbatas ekonominya, tambah lagi anak sekolah. Betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang sering disampaikan oleh Buya Khairuddin. Kadal faqr ayyakuna kufur. Kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekafiran. Miskin kita kadang jauh dari Allah. Jauh dari Allah, bagaimana jiwa kita akan tersentuh untuk saling peduli. Tentu kita harus mulai, biar tidak menjadi berat tanggungan ketika sakit, ketika ada kecelakaan kerja, atau bahkan ketika sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. Itu bentuk komitmen pemerintah daerah, bentuk tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kepada kita semua yang sudah berkomitmen, terima kasih melalui Dinas Nakertran, Ketua DPRD yang sudah memberikan persetujuan, dan juga yang sudah melakukan program ini dari BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu dari Forkopimda. Semuanya kita berkontribusi untuk melindungi anak negeri ini. Sekali lagi, tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bersama, karena kita bisa saling memberi manfaat. Bapak Wali Negari, terima kasih juga sudah mengangkatkan dari dana desanya, karena memang ini bentuk perhatian kita kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia ini kita dapat balasan, ketika kelak nanti meninggal menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Terima kasih atas semua kita yang sudah berkontribusi bersama-sama. Kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita launching perlindungan pekerja rentan miskin ekstrim yang didanai oleh APBD Kabupaten Sejunjung. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu berikut kita lanjut dengan pengumpulan gong. Untuk itu kami undang menuju